Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Mulyasari dengan nomor NIM 2233074, mahasiswa Universitas Katolik Musi Caritas. Hari ini akan melakukan interpretasi AGD untuk memenuhi mata kuliah praktikum keperawatan dewasa. Seperti yang kita ketahui, pemeriksaan AGD adalah pemeriksaan darah yang diambil melalui pembuluh darah arteri, biasanya diambil dari arteri brachialis atau femoralis. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat keasaman pH, oksigen, dan karbon dioksida dalam darah. Kemudian, itu juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat suatu gangguan pada pertukaran gas di paru-paru. Sebelum kita melakukan interpretasi AGD, kita harus mengetahui nilai normal dari komponen-komponen analisa gas darah tersebut, yaitu terdiri dari pH, PCO2, dan HCO3, di mana kadar normal pH ini berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Kemudian PCO2 berkisar 35 sampai 45 dan HCO3 berkisar 22 sampai 26. Nah, di sini ada gambarannya. Semakin rendah nilai pH, maka dia akan mengarah ke sifat asidosis. Kemudian untuk PCO2-nya kebalikan dari nilai pH-nya. Semakin dia tinggi, maka dia akan bersifat asidosis. Kemudian untuk HCO3-nya sama seperti kadar pH, yaitu semakin rendah dia bersifat asidosis dan kebalikannya. Kemudian di sini untuk menggambarkan jenis-jenis kondisi AGD, di mana apabila dia PCO2 itu menggambarkan respiratorik, sedangkan HCO3 menggambarkan metabolik. Contohnya di sini ada contoh kasus seperti terdapat pada slide ini, di mana kadar pH yaitu bernilai 7,26, yang berarti dia bersifat asam. Jadi kita letakkan pada garis asidosis ya. Kemudian PCO2-nya dia bernilai 32, yaitu berarti alkaliosis, sedangkan HCO3-nya dia bernilai 18 yang berarti asidosis. Melihat hal tersebut, kita dapat menganalisis bahwa angka pH dan HCO3 itu berada pada satu garis, sehingga disimpulkan bahwa kasus tersebut bersifat asidosis metabolik. Kemudian kita dapat menggambarkan tingkat kompensasi pada pemeriksaan analisa gas darah ini, di mana di sini terdiri dari kompensasi penuh, kompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Dengan aturannya sebagai berikut. Jika pH normal, maka interpretasinya terkompensasi penuh. Kedua, jika ketiga nilai AGD seperti pH, PCO2, dan HCO3 abnormal, maka dikatakan terkompensasi sebagian. Kemudian, jika PCO2 atau HCO3 normal dan pH abnormal, maka tidak terkompensasi. Kita kembali ke kasus sebelumnya. Di sini kita lihat bahwa pH, HCO3, dan PCO2 merupakan nilainya tidak normal, sehingga dikatakan dengan terkompensasi sebagian. Jadi dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut adalah asidosis metabolik dengan terkompensasi sebagian. Selanjutnya, ini adalah menggambarkan bagaimana bila kadar pH bersifat normal. Kita lihat terlebih dahulu dari kasusnya. Di sini terdapat kasus bahwa pH dengan nilai 7,43, PaCO2-nya 30 dan HCO3-nya 21. Kita analisis terlebih dahulu kadar pH-nya. Dia lebih dominan ke angka mana, apakah bersifat asidosis atau alkalosis. Di sini 7,43 berarti dia lebih cenderung ke alkalosis, sehingga kita letakkan pada garis alkalosis. Kemudian PaCO2-nya dengan angka 30, sehingga kita letakkan pada alkalosis, sedangkan HCO3-nya dengan nilai 21 berarti bersifat asidosis. Dari gambaran tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus ini adalah alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Baiklah, demikianlah interpretasi AGD yang saya jelaskan. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.